Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar asal mula kolam Sampuraga. Pada zaman dahulu kala, di daerah Padang Bulak, hiduplah di sebuah gubuk reot seorang janda tua dengan seorang anak laki-lakinya yang bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upah di ladang milik orang lain. Keduanya sangat rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana yang akrab. Seakan tidak ada jarak antara majikan dan buruh. "Wahai Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur," kata sang majikan. "Negeri manakah yang Tuan maksud?" tanya Sampuraga penasaran. "Negeri Mandailing namanya. Di sana rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai. Karena tanah di sana memiliki kandungan emas," jelas sang majikan. Keterangan sang majikan itu melambungkan impian Sampuraga. "Sebenarnya saya sudah lama bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin membahagiakan ibu saya," kata Sampuraga dengan sungguh-sungguh. "Cita-citamu sangat mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti," puji sang majikan. Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya. "Bu, Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini," kata Sampuraga kepada ibunya. "Kemanakah engkau akan pergi merantau, anakku?" tanya ibunya. "Ke negeri Mandailing, Bu." Pemilik ladang itu yang memberitahu Raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera karena tanahnya sangat subur, jelas Sampuraga kepada ibunya. "Pergilah, anakku. Meskipun ibu sangat khawatir kita tidak bisa bertemu lagi karena usia ibu sudah semakin tua, tapi ibu tidak memiliki alasan melarangmu pergi. Ibu minta maaf karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu, anakku," kata ibu Sampuraga dengan rasa haru. "Terima kasih, Bu. Raga berjanji akan segera kembali jika Raga sudah berhasil." "Doakan Raga ya, Bu." Sampuraga meminta doa restu kepada ibunya. "Iya, anakku.
Anakku, siapkanlah bekal yang akan kamu bawa, seru sang ibu. Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga berpamitan kepada ibunya. Bu, Raga berangkat. Jaga diri ibu baik-baik. Jangan terlalu banyak bekerja keras, saran Sampuraga kepada ibunya. Ya, berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil, harap sang ibu. Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan sang ibu yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun menyelimuti hati ibu dan anak yang akan berpisah itu. Tak terasa, air mata keluar dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa membendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalasnya dengan pelukan yang erat, lalu berkata, "Sudahlah anakku, jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi," kata sang ibu. Setelah itu, berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Suatu hari, sampailah ia di kota kerajaan Bidoli, Mandailing. Ia sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah tamah, masing-masing mempunyai rumah dengan sebuah bangunan yang indah beratapkan hijau. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di sekitar sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya pun langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya karena ia sangat rajin bekerja dan jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga. Ternyata ia memang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya, ia tabung untuk menambah modalnya, sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putrinya yang terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Bidoli. "Raga, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau jadi menantuku?" tanya sang majikan. "Dengan senang hati, Tuan. Hamba bersedia menikah dengan putri Tuan yang cantik jelita itu," jawab Sampuraga. Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat Mandailing. Persiapan mulai dilakukan 1 bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang akan disembelih disediakan. Berita tentang pesta pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita itu, termasuk ibu Sampuraga. Perempuan tua itu hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang pedagang yang kaya raya.
Ah, tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya, sedangkan ia adalah anak seorang janda yang miskin. Barangkali namanya saja yang sama. Demikian yang terlintas dalam pikiran janda tua itu. Walaupun masih ada keraguan dalam hatinya, ibu tua itu ingin memastikan berita yang telah diterimanya. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki untuk menyaksikan pernikahan anak satu-satunya itu. Setibanya di wilayah kerajaan Bidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara gordang sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Samburaga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil nama anaknya. Samburaga! Samburaga sangat terkejut mendengar suara yang sudah tidak asing di telinganya. Ah, tidak mungkin itu suara ibu, pikir Samburaga sambil mencari-cari sumber suara itu di tengah-tengah keramaian. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang nenek tua berlari mendekatinya. Samburaga anakku, ini aku ibumu nak, seru nenek tua itu sambil mengelurkan kedua tangannya hendak memeluk Samburaga. Samburaga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai anak. Hei, perempuan jelek, enak saja kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu jelek seperti kamu. Pergi dari sini, jangan mengacaukan acaraku, herdik Samburaga. Samburaga anakku, aku ini ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu melupakan ibu? Ibu sudah lama sekali merindukanmu. Rangkullah ibu nak, iba perempuan tua itu. Tidak, kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Alguju, usir nenek tua ini, perintah Samburaga. Hati Samburaga benar-benar sudah tertutup. Ia tega sekali mengingkari dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Semua undangan yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu. Namun, tak seorang pun yang berani menengahinya. Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh dua orang sewaan Samburaga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan derai air mata, perempuan tua itu berdoa, "Ya Tuhan, jika benar pemuda itu adalah Samburaga, berilah ia pelajaran. Ia telah mengingkari ibu kandungnya sendiri." Seketika itu juga, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar bersaut-sautan. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun diikuti suara guntur yang menggelegar, seakan memecah gendang telinga seluruh penduduk yang hadir dalam pesta.
seluruh penduduk yang hadir dalam pesta berlarian menyelamatkan diri. Sementara itu, Samburaga menghilang entah kemana. Dalam waktu singkat, tempat penyelenggaraan pesta itu tenggelam seketika. Tak seorang pun penduduk yang selamat, termasuk Samburaga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu telah berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa batu kapur berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu juga terdapat 2 unggukan tanah berpasir dan lumpur, warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap bahwa semua ini adalah penjelmaan dari upacara pernikahan Samburaga yang terkena kutukan. Oleh masyarakat setempat, tempat itu kemudian diberi nama Kolam Samburaga. Hingga kini, tempat ini telah menjadi salah satu daerah pariwisata di daerah Mandailing yang ramai dikunjungi orang. Demikianlah cerita asal mula Kolam Samburaga dari daerah Mandailing, Sumatera Utara. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.